Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Ketemu lagi sama aku, Kak Siska. Jadi, hari ini gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Jadi, ketemu lagi sama Kak Siska dan hari ini kita akan belajar tentang materi dongeng. Nah, kalian yang di rumah udah pada tahu dongeng belum? Nah, kalau belum tahu, Kak Siska di sini akan ngejelasin sedikit tentang apa sih itu dongeng. Nah, jadi dongeng itu adalah sebuah cerita rekaan atau fantasi, bisa disebut juga cuma khayalan belakang. Jadi cerita itu nggak benar-benar terjadi. Biasanya cerita ini hidup di kalangan masyarakat yang disajikan dalam bentuk lisan. Namun untuk sekarang sudah banyak yang dituliskan dan sudah banyak yang dibukukan. Nah, jadi cerita dongeng itu cerita fantasi dan cerita yang nggak benar-benar terjadi ya. Nah, selanjutnya Kak Siska akan ngasih tahu ciri-ciri dari dongeng. Ciri-ciri dari dongeng apa aja ya? Ayo, kita simak ya. Nah, jadi ciri-ciri dongeng yang pertama yaitu alurnya sederhana. Yang kedua singkat. Yang ketiga, tokoh tidak diurai secara rinci atau detail. Yang keempat, penyampaiannya secara lisan. Dan yang kelima, pesan dan tema terdapat pada isi cerita tersebut. Jadi, ciri-ciri dari dongeng tersebut yaitu sebuah cerita yang mempunyai pesan yang tertulis dalam isi cerita itu sendiri. Nah, gimana? Jadi udah pada paham dong? Nah, di sini Kak Siska menggunakan media yaitu gambar. Gambar yang akan dijadikan wayang. Nah, untuk metodenya Kak Siska akan menggunakan storytelling. Nah, selanjutnya Kak Siska akan ngebawain cerita dongeng dari gambar-gambar ini yang berjudul Si Kancil dan Kuda yang Sombong. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, ada seekor kancil, tupai, dan kura-kura. Mereka saling berbagi dan hidup rukun di dalam hutan yang sejuk. Suatu sore, pada waktu si kancil berjalan sendirian, tiba-tiba ada seekor kuda yang berlari sangat kencang mendahuluinya, sambil berteriak, "Kancil jelek, tidak bisa berlari." Kancil pun menjawab, "Hei kuda, jangan sombong. Aku bisa berlari cepat kok." Kuda pun menjawab, "Ah, bohong. Kalau berani, ayo lawan aku lomba lari cepat, 100 meter. Kancil pun akhirnya setuju. Mereka sepakat untuk bertanding di sini esok hari. Lalu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Kuda langsung tidur. Ia malas berlatih. Sedangkan kancil langsung berlatih secukupnya, supaya besok pagi ia bisa memenangkan pertandingan. Esok harinya, mereka pun berkumpul di tempat yang telah disepakati. Teman-teman kuda dan teman-teman kancil ikut datang juga. Tepat pukul 9 pagi, pertandingan dimulai. Kuda langsung melesat meninggalkan si kancil. Teman-teman kancil pun berteriak, memberi semangat pada si kancil. Kata kura-kura, "Kancil, semangat!" Kata tupai, "Iya kancil, ayo semangat!" Sehingga ia terus berusaha berlari mengejar kuda yang sudah jauh di depannya. Akhirnya si kancil bisa mendahului kuda yang terlihat berhenti karena kecapean, lalu tertidur di bawah pohon yang rindang. Akhirnya si kancil pun memenangkan lomba lari.
kuda yang sombong itu meminta maaf. Kata kuda, "Kancil, aku minta maaf." Kancil pun menjawab, "Iya kuda, aku maafkan. Tapi jangan diulangi lagi ya. Kamu gak boleh sombong. Oke?" Kuda pun menjawab, "Oke, Kancil. Terima kasih." Akhirnya, semua hewan di hutan hidup rukun dan damai. Nah, jadi di sini Kak Siska akan ngasih tahu beberapa karakter dan sifat-sifatnya ya. Nah, yang pertama yaitu Kancil. Di sini Kancil itu karakternya baik, tidak pilih-pilih teman, dan Kancil ini pantang menyerah loh. Nah, bagus ya pantang menyerah itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada kuda. Kuda ini mempunyai karakter yang tidak baik. Contohnya, kuda ini sombong dan kuda ini suka menghina Kancil. Nah, menghina itu tidak baik ya. Jangan dicontoh. Nah, selanjutnya ada teman-teman si Kancil dan si kuda. Ya, yang pertama ada si tupai, yang kedua ada kura-kura, yang ketiga ada gajah. Nah, sifat-sifat mereka ini yaitu baik, pemberi semangat. Nah, itu bagus tuh. Jadi, kita harus kasih semangat ke teman yang sedang membutuhkan support. Oke? Nah, jadi amanat yang dapat kita ambil dari isi dongeng tersebut yaitu kita gak boleh sombong, kita gak boleh pilih-pilih teman, kita gak boleh menghina, karena itu perbuatan yang tidak baik. Nah, kita gak boleh pantang menyerah. Nah, sekian dulu ya belajar kita hari ini. Gimana? Kalian sudah paham kan? Dongeng itu apa sih? Ciri-ciri dongeng itu apa sih? Contoh dongeng itu apa sih? Nah, kan tadi Kak Siska sudah menjelaskan semuanya di awal. Nah, semoga kalian semua paham ya sama apa yang Kakak sampaikan. Jadi hari ini belajarnya segitu dulu ya. Semoga di lain waktu, jika ada kesempatan, kita akan belajar bareng lagi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.